Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalin, gue Bahni. Gue akan jadi host di podcast ini. Dan selamat datang di podcast perdana Career Advisory. Career Advisory itu sebenarnya apa sih? Ini tuh bisa dibilang tempat di mana lo bisa ketemu dan lo bakal dibimbing sama mentor-mentor terbaik dalam urusan karir. Khususnya untuk lo yang masih kuliah, pengen kerja jadi UX designer misalnya, jadi software engineer, jadi data scientist atau apapun itu, niat lo udah bulat, lo udah punya tekad bulat, lo pengen jadi salah satu dari mereka gitu kan. Tapi apakah lo yakin lo udah tahu semuanya yang harus lo siapin? Lo udah belajar di kuliah, semua materi yang disampaikan di kuliah ini apakah udah bisa mempersiapkan diri lo ketika lo lulus, dan apakah lo yakin lo udah siap kerja? Di sini kita akan bahas. Di dalam podcast ini gue akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang pastinya lo udah kenal. Kita akan kenalan lebih jauh dengan narasumber ini dan kita coba ngobrol-ngobrol tentang kesibukan mereka sekarang, dan kita juga cari tahu tren dari role yang mereka gelutin, terus masalah-masalah yang mereka temuin di kerjaan mereka sehari-hari apa sih, dan mereka mungkin punya ide-ide tentang apa sih yang harusnya kalian sebagai mahasiswa harus siapin supaya bisa masuk ke role ini gitu. Di episode pertama ini kita ada tamu yaitu Tri Nugraha, Product Design Lead dari Gojek. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Bang Bani? Baik bro, gimana kabar lo? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Thank you udah ngundang di Career History episode pertama. Sadap. Oke, gimana? Lo lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, biasa project-project datang silih berganti. Terus sama paling lagi sibuk juga bantuin Gojek desain, bikin event-event, acara-acara. Jadi di bulan ini dan bulan depan lagi banyak acara sih, jadi stay tune aja. Weh, oke, mantap. Terus um, teman-teman, Bang Tri ini juga pasti kalian udah kenal lah ya dari podcastnya dia Dunia Dalam Desain. Sekarang lagi ada Yo. apa sih yang happening nih di dunia dalam desain? Oh, DDD lagi sibuk bikin kelas. Jadi dari 17 pertemuan kita udah sisa 4 pertemuan lagi. Jadi seru banget sih, alhamdulillah. Dan dalam waktu dekat kayaknya minggu depan kita mau bikin meet up juga. Jadi kita bakal sharing tentang apa sih suka dukanya bikin kelas desain, terus em, nanti di situ pembicaranya ada mentor-mentornya, terus peserta bisa kayak tanya jawab. Apa sih di kelas DDD kelas itu belajar apaan aja sih? Nanti kita kasih sneak peeknya biar makin penasaran. I see. Berarti tadi dari total 17 kelas, sekarang udah tinggal 4 kelas lagi ya? Yoi. Oke. Nah, berarti dari 11 kelas yang udah dilaluin nih, mungkin bisa cerita apa namanya, mereka yang gabung ke kelas ini tuh orang-orangnya kayak gimana sih? Terus dari 11 kelas ini, progresnya kayak gimana? Ada perkembangan apa yang lo lihat? Atau mungkin lo nemuin cerita-cerita unik gitu, lo bisa share nggak? Kalau di didik kelas ini emang tugasnya mau mentoring gitu. Jadi gue beruntung banget alhamdulillah bisa ketemu dengan para mentor yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya yang mungkin dari segi fee nggak segimana gitu ya. Cuman waktu dan tenaga yang mereka keluarin itu menurut gue luar biasa. Nah, di sini kita benar-benar niatnya adalah buat level up para desainer Indonesia khususnya yang ada di industri produk desain ini digital gitu. Jadi um, kita ngajarin mereka dari basically fase-fase standar design thinking lah. Jadi dari mulai lu research sampai lu bikin produknya, sampai lu bikin desainnya, habis itu kita ada kelas copywritingnya juga. Terus di akhir pas produknya udah jadi kita ada kelas buat ngetes desain lu juga gitu. Jadi menurut kita para mentors kurikulum yang kita siapin ini itu yang emang standar banget, biasa banget dipakai di startup yang atau tech company yang zaman sekarang gitu. Jadi harapan kita dengan lu ikut kelas ini
lu bisa tahu nih, oh di dunia kerja yang sebenarnya tuh kayak apa sih gitu, skill apa sih yang diperluin gitu. Jadi nggak yang teori based tapi lebih ke experience based dari para mentornya gitu. Oke, menarik. Nah, tadi ada satu keyword sih yang lumayan menarik menurut gue. Lo sebut level up ya. Jadi level up kita tujuan dari DDD Class ini pengen level up product design di Indonesia, product designer di Indonesia. Mungkin lo bisa cerita nggak sih sekarang tuh statusnya kayak gimana sih? Iya, menurut gue kan kita nih yang lagi ada di industri ngerasa kalau nyari talent product designer atau UX designer, UI designer, writers, researchers itu kita sulit banget sebenarnya nyari kandidat. Terus tapi di sisi lain para kandidat yang mencari kerja mereka juga sulit banget sih masuk ke perusahaan ini gitu. Jadi menurut gua di situ ada gap besar sih di apa namanya sistem pendidikan kita gitu. Jadi gua sendiri yang dulu kuliahnya IT, gua kenal desain juga bukan pas kuliah gitu, tapi pas gua otodidak pas lulus kuliah gitu. Jadi gua belajar sendiri. Nah, menurut gua sekarang standar company kayak misalnya startup yang menengah ataupun yang kecil dan menengah ke atas dari segi scale company-nya itu standarnya menurut gua makin naik gitu. Tapi di sisi lain talent pool yang tercipta itu kan bayangin kalau tiap angkatan tuh misalnya 2020 nih itu ada 5 juta orang tuh sekali lulus gitu. Jadi bayangin hitungan kasarnya lu harus nyediain 5 juta lapangan kerja gitu kan, 5 juta posisi. Sedangkan gue yakin nggak segitu gitu. Jadinya orang harus berebutan gitu kan buat masuk ke kerjaan kalau emang mau masuk dunia kerja. Nah, meanwhile talent pool ini menurut gua apa namanya mesti bisa catch up sama standar company yang semakin naik gitu. Nah, di sini misi level up itu adalah kita mau ngasih tahu atau mau sharing bahwa standar industri tuh di sini loh gitu. Ayo lu harus keep up, lu harus catch up gitu supaya lu dapat apa yang lu mau gitu, yang lu incer gitu sih. I see. Nah, terus apa ya? Biasanya tech company di zaman sekarang itu ngelihat kandidat yang kayak gimana sih? Atau gini deh, kan 5 juta ya, ada 5 juta fresh graduate, bener nggak sih tadi datanya? 5 juta. Betul, betul. Ya, Itu 5. the whole industry ya. The whole industry berarti asumsinya misalkan untuk desain atau tech tuh makan porsi berapa ya? Kita bisa asumsiin. Ya 50% mungkin bisa nggak? mungkin 20%-an atau 30. Oke, 20% lah ya. 20% Hmm. berarti 5 juta tuh berapa? Sekitar 25 Seri- ribu ya? 250 ribu. Iya, maybe. Iya, Iya benar-benar dua benar. ratus 250 ribu mahasiswa atau fresh graduate kan. Em, dari sekian banyak fresh graduate ini mereka, let's say mereka emang pengen banget gitu misalkan jadi UX designer, jadi UI designer gitu. Nah, untuk tech company zaman sekarang tuh sebenarnya apa sih yang mereka lihat kayak kriterianya lo harus begini, harus begini, harus begini gitu. Sedangkan kan lo baru lulus gitu, pengalaman juga belum banyak gitu kan. Ya gitulah selalu jadi polemik gitu. Hmm. Orang-orang yang baru lulus pengen nyari pengalaman, tapi perusahaan-perusahaan itu nyari yang udah punya pengalaman gitu. Benar-benar. Mungkin kalau gue bisa share di Gojek ya, kita ada sih apa namanya lowongan yang required lo di level senior, ada juga di middle, ada juga di fresh grade. Cuman emang semakin kesini tuh porsi buat fresh grade juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita emang balik lagi menuntut biasa kan kalau company emang larinya makin cepet ya butuh orang-orang yang udah bisa diajak lari gitu kan. Even kalaupun gue sendiri kalau ditanya lu terima fresh grade nggak, gue bilang ya nggak ngaruh lu mau fresh grade, lu mau middle apa senior, yang penting lu bisa diajak lari gitu, lu punya basic, lu teamwork lu bagus, kita bisa terima gitu. Nah menurut gue yang perlu banget sih kalau di apa namanya tech startup gitu ya, terutama misalnya product design gitu, menurut gue sih problem solving tuh paling pertama gitu. Jadi
Karena problem tuh kan luas ya. Mau problemnya bisa problem di sisi konsepnya, problem di sisi visualnya, atau problem di finding the problemnya, itu menurut gue perlu skill dan perlu latihan buat bisa problem solving yang bagus gitu. Menurut gue itu kunci paling utamanya sih itu problem solving. Terus yang kedua, kalau after that ya of course basic skills gitu ya. Jadi kalau misalnya UX ya minimal lo tahu proses gimana sih cara desain digital product gitu. Minimal lo tahu design thinking, misal lo tahu kalau gua mau bikin produk tuh gua harus cari tahu usernya gimana dulu, masalahnya apa, and then gue ngide mau bikin apa, terus gue desain. Gue belajar UI-nya, gue belajar wireframing, UX, abis itu gue validate apa yang gue bikin, gitu. Minimal sampai situlah. Jadi lo tahu bahwa ada prosesnya, terus mesti siapin misalnya kayak case study, lo ngebedah satu masalah. Terus di sisi lainnya juga yang paling penting teamwork, karena kalau khususnya di Gojek ya. Kalau kita nilai orang itu, kita ngetesnya kan pakai case study kan. Kita ngundang kandidat, terus kandidat kita ajak buat role play gitu. Jadi ada satu case kita pecahin bareng-bareng. Nah di situ kita bisa lihat banget tuh gimana sih teamworknya ini orang, bisa nggak sih diajak kerjasama, dia open nggak sih buat feedback gitu. Terus komunikasinya dia bagus apa enggak gitu. Jadi menurut gua kalau bisa di generalisir di 3 hal: satu problem solving, 2 basic skills, either itu UI atau UX or research or anything. Dan lu understand the fundamentals gitu, jadi bukan cuma jargon doang. Terus yang ketiga teamwork dan attitude gitu sih. Oke, menarik nih untuk dibahas satu-satu kayaknya. Nah, problem solving ya. Problem solving tuh tadi lo sebut kalau itu tuh skill yang harus dikuasain dan butuh latihan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, problem solving kan luas. Kalau menurut gue itu bisa di-apply untuk role apapun gitu. Lo bahkan nggak cuma desain ya, nggak cuma desain, lo software engineering lo mecahin masalah juga, lo jadi data scientist lo mecahin masalah juga, jadi product manager lo mecahin masalah juga gitu. Cuman lo mecahin masalah yang topiknya berbeda-beda dan cara lo nge-approach-nya pun juga beda-beda tergantung dari role dan scope masalah yang lo hadepin kan gitu kan ya. Nah, gimana ya? Itu kan cara latihannya itu gimana gitu untuk teman-teman yang masih kuliah ini, karena kan pasti teman-teman yang masih kuliah yang paling sering dihadapin masalahnya adalah kayak ngerjain tugas kuliah gitu, dikasih soal harus ngerjain begini. Tapi apakah materi-materi yang disampaikan di kuliah itu akan kita temuin lagi in real life, atau justru hal berbeda yang kita sama sekali belum pernah pelajarin, dan sebenarnya dari sekarang tuh kita yang masih kuliah nih harus siap dengan itu dan harus mulai latihan gitu loh. Itu gimana menurut lo? Tapi sebelum gue mulai jawab, tadi 20% dari 5 juta, 1 juta bro. Oh, 1 juta ya? Wah, I'm bad at math. Oke. Jadi problem solving menurut gue harus dimulai dari satu karakter sih, yaitu being curious gitu. Jadi untuk apapun, lu tuh kayak curious, ini buatnya gimana ya, ini kenapa bisa begini ya. Gue inget banget dulu pas gue kuliah di BINUS kan, gue masuk tahun 2004 gitu ya. Terus rektornya gitu pas masa orientasi, dia ngejelasin bahwa kita ini hidup di zaman yang udah maju banget. Dia bilang kita udah nggak boleh cuman misalnya ada Google, gimana cara kita pakai Google-nya, tapi kita harus udah mulai mikirin gimana sih cara buat Google, cara buat search engine, cara buat website gitu. Jadi di situ mindset gue kebuka kayak, di BINUS nih atau di kuliah ini gue diajarin buat berpikir cara bikinnya, bukan makainya doang gitu. Itu satu, jadi being curious. Nah, implikasinya dengan lu being curious, lu bakal aware sama masalah di sekitar lu sih gitu. Jadi misalnya kayak misalnya contoh gampang deh, lu bikin KTP gitu. Terus lu observe di sekitar lu, kok nih bikin KTP orang banyak yang komplain, misal bikin KTP-nya lama, terus prosesnya berbulan-bulan gitu.
kira-kira kenapa ya gitu. Dengan lu bertanya kenapa, lu bakal kan kalau kata Net Geo kan, National Geographic, semakin setiap pertanyaan bakal take you one step further away gitu loh. Jadi Iya. lo udah nanya kenapa, nanti lo bakal cari tahu, oh ternyata di proses IKTP ini prosesnya ini. Kira-kira gimana ya cara gue bikin prosesnya jadi lebih cepat, lebih efisien, negara untung, masyarakat juga untung gitu. Nah ini mungkin sedikit sneak peek aja, yang di DDD kelas juga ada satu anak yang projectnya itu gitu. Jadi dia bikin solusi digital buat mempersingkat atau membuat proses bikin IKTP jadi lebih efisien gitu. Jadi menurut gua harus dimulai dengan lo being curious sih, untuk mulai menguasai problem solving, dan berikutnya ya latihan gitu. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya lebih spesifik ya, lebih menjurus ke produk desain digital, misal contoh lu pakai satu app misalnya e-commerce gitu, terus ya lu curious aja, ini di flow pembelian gua kayaknya ada yang gak enak deh, apa ya gitu. Terus lu ngejabarin, oh kalau gua beli itu gue cari barang, gue ketemu barangnya, terus gua beli, gue bayar, terus nyampe gitu. Nah di proses itu lu identify tuh yang mana ya yang gak enak. Terus kalau udah gak enak, nanti leads ke pertanyaan berikutnya, gimana ya cara bikin itu enak gitu sih. Jadi once you curious, terus lu ngulik, terus lu practice cari solusinya, menurut gue itu udah bisa bikin exercise buat problem solving sih gitu. Jadi nggak melulu terbatas ke kayak aplikasi gitu, tapi bisa juga hal-hal di sekitar lu gitu. Oke. Iya, contohnya lagi misalnya kayak contoh kecil lah, misalnya lu ke bioskop gitu. Kan sering tuh kalau misalnya kita telat nonton bioskop, lu kayak susah nyari tempat duduk kayak karena gelap kan. Nah, mungkin di situ lu bisa mikir gimana ya, apa mungkin dikasih nomor yang glowing di setiap tangganya, atau misalnya ada lampu yang leads to kursinya, apa gimana gitu. Jadi being curious aja sih. Oke, menarik. Poin kedua yang lo sebut juga oke tuh tadi, tentang kuasain fundamental atau basic skill-nya tentang UX lah, tentang UI research apapun itu kan. Cuman on the other hand, banyak yang suka kejebak nih. Mereka belajar terus ya. Sekarang kan emang eranya gitu kan, informasi di mana-mana. Lo pengen belajar apapun tinggal Google, terus tinggal cari di sosial media, tinggal nge-DM siapa gitu, lo pede aja gitu DM, bang tolong ajarin gue gini dong gitu misalkan. Cuma jebakannya di situ adalah gini nih, lo kalau pengen belajar design thinking, itu stepnya ada 5, misalkan empathize, habis itu ada define, dan seterusnya gitu kan. Nah kadang-kadang kita suka terjebak sama jargon-jargonnya gitu, cuman ketika praktek sebenarnya miss, atau kasus kedua yang umumnya terjadi juga tuh terlalu idealis gitu. Jadi ketika menghadapi satu masalah harus ngikutin persis dengan proses design thinking gitu contohnya. Itu yang sering gue temuin sih. Menurut lo gimana nih? Iya, di DDD kita selalu kayak mengedukasi ini sih, kayak jangan terjebak jargon, understand the fundamentals gitu. Nah, mungkin gue cerita sedikit. Kalau di teman-teman di angkatan gua gitu kan, zaman dulu kita nggak tahu tuh teori design thinking or anything, misalnya kayak UT, usability testing, itu kita nggak tahu. Yang kita tahu dulu ya kita dipekerjakan sebagai web designer gitu kan. Terus misalnya ada si CEO lo datang, Tri gue mau bikin ini gitu. Buat misalnya gue dulu kerja di e-commerce gitu kan, terus si gue datang, kita mau bikin fitur buat para seller kita nih gitu, ini gitu. Nah itu kan kayak naluri aja, kayak gue mau bikin ini, oke. Tapi kayaknya gue mesti ngobrol sama seller dulu deh, biasanya mereka menemukan kesulitan apa sih di seputar fitur yang mau kita bangun ini gitu. Itu kan maksudnya naluri aja, kayak lu bikin produk buat user, ya harusnya lu ketemu user lu dong, buat tanya apa sih yang mereka hadapi, terus harapannya apa, dan seterusnya. Nah ternyata kan itu sebenarnya ada teorinya gitu. Jadi
again, teori juga sebenarnya tercipta dari praktek kan. Jadi maksudnya praktek yang udah lo praktekin ya baru ada orang yang mencetuskan, oh namanya teori ini gitu. Jadi menurut gua anak-anak zaman sekarang bedanya sama yang generasi sebelumnya, dulu kita lakuin dulu based on pengalaman yang menurut kita oke, perlu, baru kita tahu oh ada teorinya gitu. Tapi anak sekarang terlalu banyak baca mungkin, terus udah kejebak sama istilah yang banyak banget, terus mereka kadang bingung sendiri gitu. Ini design thinking harus 5 step nggak ya? Kalau nggak 5 step gimana? Tuh design sprint harus 5 hari nggak ya? Kalau nggak 5 hari gimana gitu. Jadi terbalik menurut gua. Jadi anak zaman dulu lebih banyak praktek terus baru tahu teori. Nah sekarang teori tapi prakteknya kurang gitu menurut gua. Jadi penting banget buat kita-kita ini yang hidup di zaman dulu mengedukasi bahwa sebenarnya intinya ini loh gitu. Misalnya kayak waktu itu gue pernah beri contoh di salah satu post gue di DDD Instagram, anak kampung nih ya kan, di rumahnya ada sungai, ada kali itu. Dia mau berenang, tapi dia nggak pernah belajar teori berenang ya kan, nggak pernah baca buku tentang berenang. Ya intinya dia cuma nyemplung aja, terus gimana caranya dia bisa ngambang dan dia bisa pindah dari satu tempat ke seberang misal. Beda sama orang yang misalnya tinggalnya di gedung gitu, tapi dia mau belajar berenang. Dia semalaman, seminggu, sebulan itu baca tentang berenang, tonton video berenang, terus baca teorinya. Tapi pas dicemplungin ke air, gue yakin pasti yang lebih jago si anak kampung yang di sungai itu berenangnya gitu. Gitu sih analoginya, Ban. Jadi menurut gue penting banget buat understand the fundamentals. Kenapa perlu research ya? Basically karena lo bikin produk buat orang, jadi lu mesti tanya ke orang itu, lu maunya gimana gitu, atau lu kesulitannya apa. Terus yang berikutnya, kenapa lu mesti ada fase ideate, ada wireframing? Ya basically karena kalau mau desain sesuatu kan lu perlu bikin beberapa alternatif dan lu mesti mikirin flow-nya end to end gitu. Oh, gue mulainya dari mana ya, terus berakhirnya di mana gitu. Terus kenapa juga perlu UT? Ya basically lo udah ngedesain, tapi jangan sampai yang lo desain ini nggak kepake gitu kan sama usernya juga. Jadi ya, lo harus tes balik, lo mesti validate bahwa yang gue bikin ini udah sesuai belum gitu. Jadi itu kayak common sense aja sih, cuman ya kebelakangan ini ada teorinya gitu. Gitu sih. Make sense. Jadi sebenarnya yang penting intinya apa gitu kan. Intinya kayak misalkan tadi contohnya anak kampung mesti nyebrang gitu. Cuman di antara tempat yang pengen dia tuju dan tempat dia berdiri sekarang itu ada sungai. Jadi dia harus nyebrang supaya dia bisa nyampe sana gitu kan. Intinya kan lo mencain masalah ini dengan cara nyebrang kan. Nah, terus dari situ ya lo turunin masalahnya adalah gimana caranya gue nyebrang gitu kan. Gimana caranya gue berenang. Ya betul. Mikirnya jangan terlalu kecanggihan gitu, jangan terlalu kecanggihan. Oh, kita harus bikin getek misalkan. Oh, kita harus bikin perahu atau apa gitu. Sebenarnya as simple as lo bisa ngambang dan lo bisa gerakin tangan dan kaki lo dan lo bisa maju, problem solve gitu. Bener nggak sih? Misalnya nggak usah terlalu mikirin gue mesti ambil napas setiap berapa kali kayuhan ya gitu. Terus kayak bajunya gue mesti kayak gimana ya. Terus kedalamannya gue mesti cari yang semana gitu. Mesti kayak kebanyakan teori kadang bikin bikin lu nggak gerak gitu. Kadang banyak di kelas juga ada beberapa teman-teman yang kayak Bang, kalau pakai metode ini gimana gitu, metode ini gimana, terus kita juga jawabnya cuman gue juga baru denger tuh teori itu gitu, kayak intinya kan lo mau begini gitu, ya lo lakuin aja begini, lo pilih aja metode mana yang works buat lo, karena kita percaya bahwa if something or some method works, then it's not stupid gitu. Menurut gue itu konsep yang powerful banget sih. Jadi kalau salah satu metode itu misalnya contoh desain sprint, terus lo modify gitu, jadi desain sprintnya jadi cuma 1 hari misal, terus ada proses yang lo cut atau yang lo skip atau yang lo tambah misal,
tapi itu works buat lu dan tim lu dan company lu dan bisnis lu, then it's not stupid gitu sih. Oke. Cuman nggak ada salahnya juga dong berarti sebenarnya kalau mulai belajar dari teori dulu, yang penting tahu kapan harus pakai teori itu, benar nggak sih? Yoi, dan lu mesti paham juga kenapa teori itu bisa sampai ada gitu. Jadi kayak akarnya mesti tahu aja sih gitu. Terakhir nih, soal teamwork. Hmm. Kalau teamwork itu belajarnya gimana ya? Soalnya mungkin teman-teman yang masih kuliah ini ya mereka punya akses untuk belajar teori-teori dari internet, ya kan? Terus untuk problem solving juga mulai dari masalah sehari-hari kayak tadi IKTP, itu Hmm. bisa gitu, atau di bioskop Hmm. penomoran kursi di bioskop itu bisa. Cuman masalahnya untuk teamwork nih, ini teamwork gimana nih kita bisa mulai belajarnya? Menurut gua teamwork ya lu harus belajar berteamwork. Jadi bisa dimulai dari zaman dulu, kita kan suka ada kerja kelompok gitu kan. Sebenarnya itu ada hikmah di balik itu. Jadi lu belajar gimana sih lu dalam kelompok bekerja, apakah lu berkontribusi, apakah lu menyampaikan pendapat lu dengan oke, apakah lu ngasih feedback juga enak gitu. Jadi menurut gue teamwork bisa dipelajari dengan learning by doing sih. Jadi semakin banyak lo kerja sama orang, semakin banyak lo ngerjain project yang ada beberapa stakeholders di situ, lo akan belajar banyak sih gitu. Nah, kalau misalnya buat yang apa, teman-teman yang fresh grade gitu, saran gue sih, maksudnya nggak ada alasan buat gue kan belum kerja berarti gue nggak bisa dong teamwork. Menurut gue nggak ada alasan sih, karena masalah yang lu temuin sehari-hari kan lu makhluk sosial gitu. Lu nggak mungkin solve semuanya sendiri gitu. Lu pasti ada nemu satu titik di mana lu kerja bareng orang gitu. Either apa misalnya project apalah gitu, misalnya kerja bakti gitu atau jadi panitia di mana gitu. Itu kan semua butuh teamwork gitu. Teamwork kan isinya ya kolaborasi, komunikasi dan seterusnya gitu. Jadi menurut gua satu itu bisa dipelajarin di mana aja di sekitar lo dan emang butuh latihan gitu sih. Ngomongin soal kuliah, lo binus, gue binus juga. Cuman dulu gue inget pas gue kuliah tuh ada satu mata kuliah namanya gue lupa lagi, CB, Karakter karakter building. building. Yes. Yoi. Nah gue itu dulu sempat dibecanda-becandain, sorry ya dosen-dosen binus kalau misalkan denger. Jadi CB karakter building ya kan, CB cerita bebas gitu. Terus ada lagi apalah macam-macam gitu. Jadi intinya orang-orang tuh sebenarnya nggak gitu nganggap serius gitu mata kuliah CB ini. Padahal sebenarnya di situ banyak banget diajarin tentang soft skill yang kita butuhin ketika kita kerja, karena kita ujung-ujungnya bakal kerja sama orang lain. Bener sih, itu juga jadi ya semacam kayak underdog gitu kan, karena SKS-nya juga cuma dikit. Ini lumayan lah buat nama-namain nilai gitu. Tapi sebenarnya bener itu core banget buat ngebentuk attitude lo. Cuman masukan juga sih buat institusi. Maksudnya CB-nya oke, teorinya udah bagus. Cuman mungkin perlu diperbanyak prakteknya sih. Karena gue nggak inget zaman dulu tuh kita banyak praktek sih di kelas CB. Jadi lebih ke apa namanya, kalau CB bisa apa namanya digandeng sama praktek yang banyak, itu menurut gua bakal powerful banget sih. Bener, bener. Iya sih. Gue juga ngerasain gitu, kayak teori, esai gitu terus. Yoi, yoi. Makanya jadi ngarang bebas kan. Iya, jadi ngarang bebas. Nah, sekarang kita ngomongin kuliah deh. Jadi lo dulu kuliah di BINUS ya? Angkatan berapa nih, mohon maaf? Tahuan deh gitu. 2004 gue masuk. Lo bisa cerita nggak sih kira-kira, oh lo jurusan IT kan tadi, lo Mm-mm, bisa mm-mm. cerita nggak dulu akhirnya gimana bisa jadi milih IT, terus apakah lo suka dengan kuliah di IT dan ada Hmm. struggle-struggle apa sih yang lo hadapin, dan waktu itu ambisi lo ketika lo kuliah tuh apa sih sampai bisa achieve apa yang lo mau sekarang ini gitu. Hmm. Jujur kalau bisa mulai ditarik ke belakang ya, ke pas SMA gitu, SMP. Di situ gue kayak belum tahu gue ini mau jadi apaan sih gitu. Kalau gue tanya teman sebelah gue punya cita-cita, gue tuh nggak punya cita-cita gitu. Nah, alhamdulillahnya orang tua gue waktu itu bokap yang ngasih wejangan yang nggak pernah lepas dari kepala gue sampai sekarang gitu. Jadi beliau bilang, lu kalau mau sukses ke depan, lu mau menguasai gitu, kuasailah komputer sama bahasa Inggris gitu.
Nah waktu itu tuh gue kayak, karena gue nggak tahu mau ngapain dan cuman ada sedikit orang yang gue bisa ajak ngobrol dan ngasih direction kayak gitu, akhirnya gue telan mentah-mentah gitu. Gue berpikir, oh bener nih, gue liat bokap gue sukses, oh gue berarti harus kuasain bahasa Inggris sama komputer gitu. Akhirnya gue suka ke bahasa Inggris, terus gue juga suka komputer karena komputer juga mostly pakai bahasa Inggris. Terus gue pilih lah jurusan IT ya kan, komputer bahasa Inggris apa nih? Oh IT gitu. Terus gue dengan PD-nya IT ITB sama IT UI, SPMB ya kan, yang nggak lolos lah. Sama, gue juga. Iya, kalau nggak jenius-jenius amat atau nggak beruntung-beruntung amat ya ya kelar gitu kan. Nah akhirnya pilihan jatuh ke, waktu itu ada BINUS waktu itu pitching ke SMA gue gitulah, presentasi, terus gue lihat oh ya udahlah oke nih gitu. Nah, pas di BINUS ternyata IT itu banyak coding ya kan. Dan gua lemah banget di matematika dan logic actually. Jadi dari pelajaran kalkulus terus kayak C++ programming itu gue D semua coy. Jadi ngulang Gila. semua. Jadi semua semester pendek tuh gue nggak pernah libur, gue selalu kuliah. Kasian Waduh. banget ya. Terus IPK gue sempet berapa? 1,8 apa? Depresi gue di semester awal tuh. Waduh. Nasakom ya kalau kata orang-orang ya. Nasakom parah. Terus akhirnya lulus, struggling, alhamdulillah lulus gitu kan. 2009, telat 6 bulan gitulah gue lulus. Nah di situ gue baru kayak, aduh, gue nggak suka nih coding nih. Tapi gue suka komputer sama bahasa Inggris gitu. Akhirnya gue nemu, oh ada namanya web designer gitu. Jadi berhubung gue juga suka visual, gue dulu suka gambar-gambar komik gitu yang komik Dragon Ball asal-asal gitu. Jadi intinya gue suka desain dan gue suka komputer, adalah web designer gitu. Ya udah akhirnya gue um, apa namanya ketemu sama teman gue, terus gue belajar jadi web designer gitu kayak CSS, HTML, gimana cara ngedesain di komputer gitu. Akhirnya sampai sekarang lebih ditarik ke belakang lagi ya sebagai UX designernya gitu, sebagai product designernya gitu. Jadi gitu sih secara singkat karir gue. Oke. Terus bisa diceritain nggak pertama kali lo lulus terus lo langsung masuk kerja atau lo sempat galau-galau dulu atau ngapain dulu gitu? Gue pas lulus itu gue apply sebagai web designer di salah satu perusahaan asuransi waktu itu, punya bank gede lah di bilangan Tangerang sana. Terus kayak gue apply web design, terus gue dateng kan, terus oh iya web design, tapi mas lowongan web desainnya udah keisi nih. Mungkin ada sekitar ya 1-2 bulan lagi lah, cuman sekarang yang ada admin data gitu, data master apalah, pokoknya keren lah role-nya. Terus gue pikir oh ya udahlah, gue masih lugu banget kan, ya udah deh saya ambil gitu. Ternyata kerjaannya data entry bro. Jadi gue masuk pagi-pagi jam 6.30, terus di meja gue tuh udah banyak tumpukan file yang gue mesti input datanya ke sistem. Gue input, abis itu harus gue print, terus gue paraf, terus gue jilid gitu, terus gue kirim dokumennya. Wah. Iya, lu bayangin kayak neraka banget. Terus gue di 6 hari pertama itu, 6 hari doang lah gue bertahan, terus gue langsung nelpon teman gue, teman kampus gue dulu yang ngebantuin gue bikin skripsi. Dia programmer, kayak gue aduh gue nggak bisa nih di sini, lu ada kerjaan gak gitu. Akhirnya ini gue lagi nyari web designer ke startup kecil gitu. Udah akhirnya gue join dia tuh. Nah di situ gue ketemu sama Angga. Sekarang Angga tuh ada di Gojek juga, jadi udah gue tarik ke Gojek sekarang. Jadi dulu pas 2009 itu gue join di startup itu sebagai web designer. Gue diajarin nih sama si Angga tentang CSS, tentang HTML. Terus Jadi akhirnya Angga itu senior lo gitu ya? Atau gimana? Angga tuh dulu BINUS juga, komputerisasi akuntansi, tapi dia emang passionnya di coding gitu kan. Terus udah jadi web designer duluan, gue belajar deh tuh sama dia ya kan. Terus ceritanya startup itu kolaps lah, nggak berkembang. Terus kita bertiga cabut. Nah kita bertiga cabut bikin web design company gitu. Jadi apa namanya, nerima project-project kan web design. Nah
9 bulan si CV, kita bilangnya dulu CV, mungkin kalau sekarang dibilang startup kali ya, atau CV dulu agency. ya. Iya, dulu CV kita 9 bulan ya bubar. Terus karena kita nggak tahu marketing gitu kan, jadi ada project putus, gajian kelar gitu, nggak di maintain. Akhirnya klien nggak ada, bubar tuh 9 bulan. Udah akhirnya kita bertiga apply masing-masing ke kerjaan. Nah, habis dari situ barulah gue masuk ke si e-commerce company itu yang ijo-ijo itu ya kan. Nah, iya. Gue di sana 8 tahun. Disitulah gue meniti karir dan gue belajar banyak hal sih, dari mulai gue jadi web designer, terus gue jadi product owner juga, terus jadi nge-build desain tim di sana, terus apa semuanya lah udah dicobain. Dulu cuman kayak berapa, gue masuk cuman bertujuh gitu sama foundernya. Terus ya semua ya dilakuin sendiri. Mau apa, misalnya ngedesain booth lah, ngedesain brosur lah, jagain boothnya lah, hire orang, ya semuanya sendiri lah. Jadi gue belajar banyak sih di situ. Oke. Nah, ini kan kayak asam garamnya udah banyak banget nih ya. Alhamdulillah. Eh, untuk teman-teman yang masih kuliah, kira-kira apa sih tips dari lo ke teman-teman kita yang masih kuliah? Hmm. Nomor satu, jangan pernah berhenti buat cari apa yang lo suka sih. Karena gue percaya banget kalau lo udah nemu apa yang lo suka, lo bakal ngeluangin waktu sebagaimanapun buat ngelakuin itu gitu. Misal contoh kayak gue lagi passion banget di DDD gitu. Mau gue sambil kerja, ya gue pasti nemuin waktu aja gitu buat ngurusin DDD. Nah, buat teman-teman yang kuliah, menurut gue, misal nih lo ngerasa kejebak di satu jurusan gitu, em, lo tetap harus bertanggung jawab buat nyelesain kuliah itu menurut gua, karena kalau nggak apa namanya, orang tua lo bakal kecewa, lo bakal mengecewakan banyak orang. Tapi di sisi lain lo mesti cari juga nih passion lo tuh apa sih sebenarnya. Nah, gue ada tips gimana sih cari passion. Menurut gue passion tuh bisa dicari gitu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada, oh passion gue ini ting gitu, enggak. Tapi menurut gue passion itu bisa dicari dan dibentuk. Salah satu cara yang menurut gue paling jitu adalah networking atau bergaul. Em, dengan lu banyak bergaul, lu banyak punya temen, itu menurut gue sangat-sangat manfaat sih gitu. Karena lu di situ bakal ngeliat banyak banget perspektif, banyak banget orang yang punya different hobbies, different business, different cita-cita gitu. Nah, lu bisa mengenal dunia lewat mereka gitu, dengan cara lu bergaul, banyakin gaul, dan gaulnya yang bener ya, jangan yang salah. Gaul sama yang pinter-pinter, yang bersemangat, terus yang walaupun misalnya selengean tapi dia emang jiwa entrepreneurship-nya ada gitu. Nah, gue punya temen dulu di BINUS, dulu di kelas tuh kerjaannya ketawa-tawa doang cuy, tapi Hmm. lulus kuliah jadi CEO gitu, sampai sekarang Wih. juga masih jadi CEO. CEO-nya lumayan lah, ada apa, e-commerce yang lumayan oke lah. Itu menurut gua, itu dia kerjanya nongkrong terus loh pulang kuliah. Em, tapi ya gitu, karena the power of networking, dan kita sadar bahwa kuliah itu bukan bukan cuman dunia lo 100% buat kuliah belajar, enggak gitu. Lo tuh banyak kehidupan lain yang bisa lo explore. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan banyak bergaul sama teman-teman gitu. Menurut gue tuh penting banget sih. Dan itu bakal apa ya, networking tuh bakal berefek tuh bertahun-tahun kemudian. Kayak misalnya contoh gue banyak banget dapat proyekan itu dari teman-teman bergaul gue zaman dulu gitu. Jadi wah, pokoknya efek networking tuh gila banget deh menurut gua. Gitu. Jadi networking itu akan ngebantu kita selama kuliah untuk nge-explore passion kita ya sebenarnya ya. Yoi, yoi. Hmm. Menarik, menarik, Yes. menarik. Oke, terus itu soal exploring passion ya. Terus mungkin ada teman-teman yang galau gitu. Gua Hmm. nggak tahu sih, mungkin case ini ada atau enggak, cuman bisa jadi kan mereka kebanyakan gaul, akhirnya mereka terlalu excited sama banyak hal. Dari lo ada nggak satu tips yang bisa ngebantu teman-teman yang kayak gini untuk nentuin satu passionnya dia, yang dia pilih passion itu untuk menunjang karirnya dia gitu ke depannya?
Iya, actually banyak sih yang kayak gini, kayak audiensnya DDD juga mostly kayak gini gitu. Jadi kayak mereka pun udah ikut workshop kita, tapi lebih ke, iya nih bang, gue masih belum yakin nih apa gue mau ke sini apa mau ke sana gitu. Nah, menurut gue kalau lu udah ada di persimpangan gitu, udah mulai saatnya hitung-hitung sih. Jadi lu mesti lihat ke depan. Contoh, kira-kira lu ada pilihan antara jadi programmer atau jadi UX designer misal. Ya lu bisa mulai hitung-hitung tuh. Biasanya di apa namanya, kalau UX designer itu terlibat di fase apa sih pas lagi bikin produk gitu. Misal kalau lu suka di orangnya suka ngekonsep, terus lu nggak mau cuman jadi eksekutor akhir doang, nah, biasanya lu mesti leaning tuh jadi UX designer gitu, karena lu yang paling tahu di awal konsepting produknya gitu. Jadi mulai ditimbang pros and cons-nya dan sesuaiin sama passion lo yang lo suka. Kalau emang lo sukanya emang bener-bener ngulik, terus bikin teknologi baru, terus apa namanya, ngulik dari sisi teknologinya, ya lo mesti ke arah si programmingnya. Dan lo misal nggak terlalu kuat di intuisi desain lo misal, lu emang lebih oke di ngulik logic misal, ya berarti lu mesti pilih karir yang sesuai menurut gua gitu. Jadi udah mulai hitung-hitung. Terus misal um, lo lihat industrinya ke depannya gimana. Lu again ngobrol lagi sama banyak orang, terutama orang-orang yang udah di industri itu yang udah cukup lumayan lama. Ya, lo tanya, ya misalnya pertanyaan paling standar, ngapain aja sih kerjanya desainer, kerjanya programmer, ngapain aja sih, suka dukanya apa, terus peluang karirnya, even bahkan misalnya gajinya gitu, secara salary atau secara apa namanya, secara karir apa aja sih yang bisa dieksplor gitu. Nah, dengan lo bicara sama si mentor lo ini atau orang-orang yang udah lumayan duluan berada di industri itu dibanding lo bisa bakal dapet perspektif gue mau kemana sih gitu. Jadi lo belajar dari pengalaman orang buat nentuin apa namanya, path lo di saat lo sekarang gitu sih. Mungkin satu hal juga yang perlu diperhatiin oleh teman-teman ini kali ya, impact dalam artian ketika lo nanti jadi UX designer atau jadi software engineer, lo juga harus pastiin gitu kontribusi lo sebagai seorang UX designer atau sebagai software engineer terhadap masyarakat tuh apa. Alah, gue terlalu filosofis banget ya sih. Cuman tapi kalau gue pribadi sih gue mikir gitu lah, gitu ya. Jadi Hmm. ya lo kerja bukan cuma nggak melulu duit, nggak melulu untuk kepuasan pribadi gitu. Lo bikin produk yang bagus dan lo senang gitu kan. Nanti kalau misalkan motivasi cuma kayak gitu, ujung-ujungnya jadi lo kerja untuk menuhin ego lo doang. Sebenarnya ketika lo bikin produk yang bagus dan bisa dipakai oleh banyak orang dan bermanfaat, itu jauh lebih valuable, ya nggak sih? Yoi, itu juga valid banget buat kalau lu nentuin mau masuk perusahaan mana sih nantinya. Jadi kayak next step-nya, karena kalau udah bicara impact kan lu mesti lihat, oh kalau gua ke perusahaan ini impact apa yang bisa gua buat ya. Karena sebagai desainer maupun software engineer ya eventually lu bakal bikin impact gitu. Cuman lu ada di mana, lu ada di company mana, industri mana, terus lu bisa hitung seberapa besar sih impactnya produk yang dibikin gitu. Karena ya secara kalau building produk kan engineer sama desainer bersatu padu gitu kan, menghasilkan produk gitu. Menurut gue impactnya produk, tapi as a company mesti lihat sih kalau misalnya lu milih-milih, gue mau ke company ini, tapi impactnya segede apa ya? Kalau emang lu nyari kepuasan batin itu sih menurut gue. Oke, alright. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar. Yoi, tadi plannya cuma 30 menit ya. Iya, jadi panjang gini. Udahan aja kali ya. Udah Iya, jam udahan segini deh juga kayaknya. nih. Kalau nggak habis-habis.